apa? Hala yahulu haulan, artinya sudah sampai 1 tahun. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad nanti meninggal, diadakan acara berkirim doa pas 1 tahun, itu namanya acara haul. Nanti kalau ada orang bertanya, bisa dijelaskan? Kalau bisa jelaskan, kalau tak bisa tak usah, nanti lain bunyinya. Kalau tak bisa menjelaskan, jangan khawatir, ini disiarkan langsung melalui acara RRI Singkel. Hidupkan radio Anda. Kalau tak hidup, campakkan. Ala ya hulu aulan, 1 haul. Ini udah sewindu. Sewindu itu artinya 8 tahun. Sudah 8 tahun guru kita, mursyid kita, abuya kita meninggalkan kita, tapi kita masih rindu dan sayang, betul? Sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Maka tertulis di atas haul yang ke-8 tahun Tuan Syekh Baihaqi Abuya Batu Korong. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan berkahnya insyaallah. Apa guna haul ini dibuat? Yang pertama, tolong ingat, yang membawa catatan catat, yang bisa mengingat ingat, yang tak bisa mengingat catat, yang tak bisa mencatat ingat. Sudahlah tak ingat, tak mencatat. Jangan khawatir, ceramah ini bisa diulang lagi melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang pertama, kalau ditanya orang, untuk apa kalian buat haul? Dengan ada haul, kita bisa bersilaturahmi. Nanti kalau ada haul mau datang? Panas-panas datang? Mohon maaf, boleh saya bertanya? Boleh. Jangan tersinggung ya. Tidak. Ini ada pembagian sembako? Tidak. Ada pembagian surat tanah? Tidak. Ini yang datang ini lillahi ta'ala. Datang karena Allah dan membalas budi baik Syekh Baihaqi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menghapus dosa. Setiap ayunan tangan menaikkan pahala. Yang mendengarkan dan yang ceramah dapat barokah dari Allah melalui kemuliaan Tuan Syekh Baihaqi insyaallah. Amin. Dengan ada acara ini bisalah saya bersilaturahim dengan Syekh Dr. Abi Hasan, anak kandung dari Syekh Baihaqi. Lalu di sini selalu lewat, tapi kalau tak ada haul ini, tak jumpa saya dengan beliau. Alhamdulillah tersambung silaturahim. Tadi dibawa beliau saya ziarah, dibawanya saya makan, bukan tanggung makanannya, dikasihnya ikan. Belum pernah saya makan ikan ini, umur saya udah 25 tahun. Masih muda. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa, guys. Ikan apa namanya ini Tuan Syekh? Kata Syekh Abi Hasan, ini ikan dewa Pak Ustadz. Dewa punya ikan, saya mau makannya. Ikan jurong. Di Jawa namanya ikan dewa. Di sampingku saya tengok, ini apa ini Syekh? Ini pakat Pak Ustadz, rotan. Patutlah tak ada lagi kursi rotan. Habis sudah kena kunyah. Saya dimuliakan, semua makan. Sebetulnya banyak lagi makanan, tapi tak usahlah ku ceritakan, nanti meleleh air liur kita kan. Bisa kita bersilaturahim dengan yang mulia, perwakilan dari Wali Nangro Aceh Darussalam. Seumur-umur saya belum pernah jumpa, hari ini jumpa, alhamdulillah. Hadir bersama kita Bapak anggota DPR RI. Wakil kita dari Aceh ini dikirim ke Senayan
Fadlullah SE. Mudah-mudahan panjang umur beliau, sehat badan. Nanti terpilih lagi insyaallah. Bunyinya macam tak setuju. DPD senator kita. Ini kakak kelas saya di Mesir, kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan, Lau Bakri Deli Serdang. DPD sekarang hadir juga bersama kita. Naik pesawat kami tadi. Biasanya pesawat itu laki-laki, pesawat Garuda, pesawat Lion. Ini pesawatnya perempuan, Susi Air. Lalu kemudian hadir bapak-bapak DPRK, DPRA yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir bersama kita Bapak PJ, Bupati Aceh Singkil. Hadir bersama kita Bapak Wali Kota Subulus Salam. Hadir bersama kita Ketua Kepala Dinas Syariah mewakili PJ Gubernur. Kata orang, kalau sering-sering mewakili ini bisa-bisa lama-lama jadi gubernur. Betul ini. Kita tengok adalah nanti. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, para abu, para tengku, para walid, pimpinan seluruh daerah yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah ilmu mereka insyaallah. Ini Ustaz Somad ini tak adil ini. Kalau pejabat disebutkannya, kami mentang-mentang rakyat jelata tak ada disebutnya. Kalau begitu kusebutkan semuanya. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah disemprot pemadam kebakaran. Malam tadi tausiah di Lok Sumawe kena hujan basah. Jadi rupanya berita itu didengar jamaah di Singkil. Berdoalah mereka kepada Allah, ya Allah, janganlah turunkanlah hujan. Akhirnya panas terik. Tapi rupanya kalau udah takdir mau basah, basah juga. Berdoa kok takdir nanti kalau udah agak. Takdir itu nanti kalau udah ada agak-agak yang mengantuk itu masih panas lagi. Rupanya kalau udah ditakdirkan Allah basah, tak hujan pun basah juga. Tak basah karena hujan, basah karena pemadam kebakaran. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di mobil pemadam itu diberikan Allah hati yang bersih, jiwa yang tenang. Mereka tak ada niat jahat membasahi bapak ibu sekalian. Itu karena niat baiknya aja. Nanti kalau udah terasa agak panas, kasih tahu biar ku kode mereka. Kasih tahu aja, bilang panas ku kode, main kan, disemburkannya lagi insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang utang dilepaskan utangnya. Banyak. Yang belum berjodoh dijumpakan dengan jodohnya. Tengok yang bilang amin, macam-macam dah beranak 3. Nambah lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya orang nanti, untuk apa dibuat haul? Yang pertama tujuannya supaya bisa silaturahmi. Yang membawa saya keliling Aceh ini itu namanya tim UAS. Apa namanya? Tim UAS. Tim UAS. UAS itu Ustaz Abdul Somad, bukan ujian akhir semester. Nama ketuanya Ustaz Nazar. Yang mengamankan saya itu dari bapak-bapak TNI Polri. Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim. Hadir mereka. Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Sekarang saya tanya, Aceh ini aman apa tak aman? Aman. Singkel ini aman apa tak aman? Aman. Kalau aman, kenapa Abdul Somad mesti dikawal TNI Polri? Kenapa mesti dikawal UMNO, Pompes, Babu Salam berbaju hitam? 100 orang berbaju hitam mengawal. Siapa ini? Man in Black. Kenapa Abdul Somad mesti dikawal? Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Abdul Somad mesti dikawal? Karena orang Singkel mencintai dan menyayangi Abdul Somad. Kalau tidak dikawal, semua menariknya, lepaslah kainnya itu. Tapi saya tak khawatir, walaupun berkain di dalam tetap ada celana panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Aceh aman, Singkel aman. Kenapa Ustaz tahu? Karena di sini negerinya Serambi Makkah, negerinya para ulama. Sudah 8 tahun Tuan Syekh meninggal. Sudah 8 tahun Abuya meninggalkan kita. Mereka masih mengenang. Inilah bukti cinta orang Singkel kepada Abuya Batu Korong, alim ulama. Di tempat lain Ustaz datang tak ada dipedulikan. La salam wala kalam. Tapi di sini Abuya sudah sewindu meninggal, orang tetap ramai. Doakan supaya Abdul Somad jangan hanya waktu hidupnya saja didoakan orang, sudah meninggal pun juga didoakan orang, insyaallah. Amin. Lama saya merenung tadi, menengok apalah kelebihan Abuya ini. Kenapa dia sudah meninggal 8 tahun orang tetap ingat, orang tetap ramai, orang tetap cinta. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya, jangan kemana-mana, akan kita bahas setelah yang satu ini. Kalau di TV begitu, ini TV juga yang menyiarkan kita ini. TV apa Pak Ustaz? Pokoknya TV lah. Yang kedua, Abuya Batu Korong, Abu Batu Korong, Syekh Baihaqi, itu dia menuntut ilmu. Di mana dia belajar? Dia belajar kepada Syekh Mudawali. Dia menghafal kitab matan Al-Ajurumiyah 4 hari. Itu kecerdasannya. Tadi saya baca biografinya. Membaca matan Al-Ajurumiyah 4 hari masuk ke kepalanya. Kira-kira ini cerdas atau tak cerdas? Cerdas. Doakan supaya anak kita cerdas, insyaallah. Amin. Syekh Abuya Batu Korong, Syekh Tengku Baihaqi, beliau bergurunya bersanad. Kepada siapa dia belajar? Abuya Baihaqi belajar kepada Syekh Muhammad Tahar. Siapa? Muhammad Tahar. Syekh Muhammad Tahar belajar kepada Syekh Daud. Siapa? Syekh Daud. Syekh Muhammad Daud belajar kepada Syekh Muhammad Yusuf, mufti dari Langkat. Siapa? Muhammad Yusuf. Syekh Muhammad Yusuf belajar kepada Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi, orang pertama yang membawa tarekat Naqsabandiyah dari Makkah ke bumi Minangkabau. Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi belajar kepada gurunya. Nama gurunya adalah Syekh Abdullah Afandi. Siapa namanya? Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi belajar kepada gurunya. Namanya Syekh Diyauddin Khalid An-Naqsabandi. Itulah mengapa tarekat ini disebut dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Kenapa Khalidiyah? Karena ada nama Khalid Naqsabandi. Syekh Khalid turun kepada Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi turun kepada Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi. Syekh Ismail turun kepada Syekh Muhammad Yusuf, mufti dari Langkat. Syekh Muhammad Yusuf turun kepada Syekh Daud dari Nabundong. Syekh Daud turun kepada Syekh Muhammad Tahar. Syekh Muhammad Tahar turun kepada Syekh Baihaqi Abuya Kota Korong. Syekh Baihaqi turun kepada yang terakhir sekarang. Itulah dia Syekh Dr. Abi Hasan. Jelas? Bisa diulang sekali lagi? Yang bisa mengulang sekali lagi naik ke atas. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebetulnya mereka ini ingat, cuman orangnya tawadhu dan rendah hati. Memang kalau lagi kepanasan susah mengingat memang. Mudah-mudahan anak-anak kita, santri kita kuat hafalannya seperti Abuya Batu Korong. Beliau menghafal kitab, dihafalnya Matan Kailani, dihafalnya Matan Bina, sampai akhirnya dia pulang. Pelajaran yang kedua adalah menuntut ilmu. Maka panitia tadi itu asli dari Singkel, namanya Haji Rasid
Pacin HRB. Kenal Bapak Ibu sama beliau? Haji Rasid Pacin dari Singkel terbang ke Jakarta, dari Jakarta terbang ke Kairo Mesir, sekarang pulang kemari. Maka adik-adik santri pesantren Dayah Babus Salam Batu Korong terbang sejauh mata memandang, belajar, hafal Al-Ajurumiyah, hafal Kawakib Durriyah, hafal Matan Bina, hafal Kailani, hafal Alfiyah Ibni Malik. Tengoklah berkahnya guru. Jadi beliau ini orang cerdas luar biasa. Saya orangnya penasaran. Waktu saya baca bukunya tak nampak wajahnya. Macam mana wajah orang cerdas? Nampak saya fotonya, tengok, oh memang cerdas orangnya. Yang di sampingnya itu agak cerdas juga sedikit. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita kuat menghafal. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara TikTok. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara Upin Ipin. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara TV dan iklan. Maka cara supaya anak bisa menghafal, masukkan ke pesantren, masukkan ke Dayah. Daftarkan anak Anda segera ke Dayah Babus Salam Batu Korong sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Salatullah, Salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Sallu ala Nabi. Berikutnya yang ketiga. Saya kan lupa, pura-pura tak ingat aja. Yang ketiga, Abuya Batu Korong setelah belajar ke Labuan Haji, beliau pulang ke kampung halamannya mendirikan Dayah. Ini pelajaran anak-anakku sekalian, adik-adikku yang sedang belajar di Babus Salam. Kalian nanti kalau sudah jadi orang, pulang ke kampung, apalagi ini perbatasan Sumatera Utara, banyak pendangkalan akidah, banyak program-program merusak keimanan.